masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Penuhi hatiku, ya Roh Kudus. Kami siapkan hati kami, bekerjalah dalam hidup kami, ya Roh Kudus. Lebih dan lebih lagi hatiku rindu Kau terus bekerja dalam hidup kami, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Lebih dan lebih lagi bergerak dalam kami. Ku siapkan hati kami bagi-Mu Tuhan. Roh yang kudus,
roh yang manis, bergeraklah dalam hati kami. Hanya bagimu seluruh hidupku. Jamahlah kami, penuhi kami, urapi kami, ya Roh Kudus. Jamahlah kami, penuhi kami, urapi kami, ya Roh Kudus. Ini hati kami, ini hidup kami. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mari di hari yang baru ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Dan masih kita belajar berseri bagaimana Roh Kudus berbicara. Hari ini kita akan belajar, kita buka dari firman Tuhan yaitu 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12. 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus, the Holy Spirit, itu juga speaks to our conscience. Nah, conscience ini kalau saudara mau terjemahkan, bisa berarti hati nurani. Ya, conscience ini juga bisa berarti suara hati atau kata hati. Ya, nah kita belajar bahwa
Roh Kudus itu luar biasa. Ketika di saat kita meletakkan iman percaya kita dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kita. Dia bukan cuma mampir, tapi indwell. Indwell itu took up residence, yang mengambil posisi bertempat tinggal, ya, dan hidup di dalam kita, ada di dalam kita, dan dia berbicara kepada nurani kita, suara hati kita, conscience kita, ya, kesadaran kita, dengan cara-cara yang dunia tidak bisa mengerti, dunia nggak bisa memahami, dunia tidak bisa menjelaskan. Karena apa? Dunia tidak punya hubungan dengan dia. Dunia tidak membangun relationship dengan Holy Spirit, dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya Roh Kudus berbicara melalui conscience, kesadaran, suara hati, nurani kita? Caranya adalah Roh Kudus membuat kesadaran kita, kepekaan kita, itu jadi lebih sensitif terhadap tuntunannya. Aplikasinya begini, saudara. Kadang-kadang saudara bisa merasakan bahwa dia berbicara melalui apa? Sebuah gentle feeling, perasaan conviction yang lembut, perasaan yang lembut. Dan kadang-kadang bahkan saudara itu seperti didorong untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Take action. Ya. Bahkan saudara juga akan dituntun untuk berkata-kata, berbicara. Atau juga saudara diajak untuk menerima setiap kebenaran yang dia ungkapkan kepada kita semua. Ini memang susah dijelaskan. Tapi ini hanya bisa dijelaskan ketika kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Saya ingin menggarisbawahi gentle conviction itu tadi. Kadang-kadang kita ini bisa ragu, tapi tiba-tiba seperti ada damai sejahtera. Itu Roh Kudus. Yang memberikan damai sejahtera, itu Roh Kudus. Saya beri contoh saja. Ketika mama saya, Euniko Wihartonisi Widio, dipanggil Tuhan tahun 2023, semua orang tanya pada saya, loh kok gak nangis? Loh kok gak sedih? Ada yang bilang, oh jangan-jangan ini belum, nanti ada waktunya nangis. Oh jangan-jangan ini tahapnya masih tahap shock, sehingga belum nangis. Padahal, saya mau cerita sama saudara, istri saya tahu. Sebelum mama dipanggil Tuhan, saya sudah nangis sebelumnya. Nangis menjadi-jadi di dalam mobil ketika bawa mobil. Daging saya, tubuh saya bilang, aduh sebentar lagi saya sudah tidak punya mama lagi. Jadi kehilangan peran mama. Mama ada di surga. Tapi ketika kejadian itu terjadi, mama dipanggil pulang oleh Tuhan, ada deep sense of peace. Ada perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran saya. Dan saya tahu itu Roh Kudus yang menjagai saya. Bahkan saya ingat tanggal 1 Maret 2023 setelah selesai penguburan, sorenya saya langsung khotbah. Kalau bukan Roh Kudus gak bisa, saudara. Roh Kudus memberikan deep sense of peace tentang
keadaan kita, tentang tantangan yang terjadi. Dia berikan damai. Dia juga ketika kita akan mengambil keputusan, dia akan seperti memberi petunjuk, ini loh. Kalau ini mendatangkan damai, rasakan. Kalau seperti ini nanti, itu kamu akan damai. Saudara bisa terasa kayak, oh iya ya, ini. Itu conscience saudara. Nurani saudara yang dituntun oleh Roh Kudus. Nah, kuncinya apa? Kalau kita sedang tidak hidup memberontak terhadap Roh Kudus, dan kita juga tidak sedang berusaha untuk merusak nurani kita dengan segala sesuatu hal yang lain, kita akan bisa mendengar Roh Kudus berbicara dan menuntun hidup kita. Kita akan lebih peka, merasakan, mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Dan Roh Kudus akan seperti jawil kita. Situ. Oh ya. Mungkin suaranya tidak keras, tapi lembut, tapi jelas. Karena kita peka. Dan kita tahu itu Roh Kudus, itu bukan suara hati manusia. Kita tahu itu Roh Kudus. Oleh karena itu hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar bahwa Spirit of God, Roh Kudus yang ada di dalam kita, berbicara, mengarahkan, sehingga kita understand, paham apa yang harus kita katakan, pilihan apa yang harus kita ambil, bukan dikuasai emosi kita, tapi dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang mungkin saudara sudah tahu atau saudara baru tahu, itu Roh Kudus. Kuncinya cuma satu, kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus bisa berbicara pada hati saudara, pada nurani saudara, dan menuntun saudara kemana sesuai dengan rencana dan rancangan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kami boleh belajar bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kami. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.